Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mutakin. Kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah analisis real di jurusan Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Ujiannya dilaksanakan daring di Spada, begitu ya. Nah, saya akan share screen. Nah, ini saya buat di Spada, ada keterangan gitu ya. Kemudian ada sesi pertama dan ada sesi kedua. Nah, sesi pertama yang akan dibahas soal-soalnya pada video kali ini. Oke, langsung masuk sesi pertama. Ini soal yang pertama. Untuk menunjukkan bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kontinu pada R, pada seluruh R, maka untuk setiap epsilon positif, pilih delta yang terkecil atau yang minimum di antara 1 dan titik-titik. Sedemikian sehingga, dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Nah, yang diminta isi titik-titik ini, dan ada 2 titik-titiknya. Jawabannya ada di bawahnya. Untuk menulis jawaban ada kolom di bawahnya. Nah, ini sebetulnya soal yang ya sedang lah, tidak susah, tapi juga tidak terlalu mudah. Baik, ini pembahasannya. Saya copy seperti ini. Nah, tentu seperti yang sudah dibahas di kuliah, pertama kita buat kotretan dulu ya, analisis pendahuluan yang ini nih. Itu ya, saya tuliskan aja di sini. Yang harus dibuktikan adalah limit f(x) untuk x mendekati A sama dengan FA. Gitu ya. Ingat definisinya. Untuk setiap epsilon terdapat delta dan seterusnya. Bisa dilihat di buku ya. Nah, untuk membuktikan ini pertama kita lakukan kotretan seperti yang ada di sini. Jadi f(x) dikurangi FA. f(x)-nya adalah x kuadrat, maka FA-nya adalah A kuadrat. Ini bisa kita faktorkan. X kurangi A dan X tambah A. Gitu ya. Langsung saya gunakan sifat nilai mutlak. Jadi seperti ini. Gitu. Kita tahu berdasarkan definisi, maka ini dibuat kurang dari delta. Kurang dari delta. Nah, yang harus kita cari. Kemudian ini nilainya bisa membesar tanpa batas, oleh karena itu harus kita batasi. Nah, di soal itu ada deltanya itu yang terkecil di antara 1 dan seterusnya. Itu berarti deltanya kita batasi kurang dari 1. Artinya kalau begitu X dikurangi A ini kurang dari 1. Kalau nilai mutlak X kurangi A kurang dari 1, maka apa batas atas dari situ? Nilai maksimal dari itu apa? Nah, bisa kita kotret begini. X kurangi A ditambah 2A, begitu ya. Jadikan hasilnya X tambah A juga. Gunakan ketaksamaan segitiga. Ditambah nilai mutlak dari 2A. Karena 2-nya positif, saya keluarkan saja begitu. Nah, jadi si X plus A ini tidak akan melebihi ini. Tetapi X kurangi A-nya itu kan kita sudah batasi maksimum kurang dari 1. Sehingga ini menjadi kurang dari 1 plus 2 kali nilai mutlak A. Nah, sekarang kembali ke sini. Jadi f(x) kurangi FA. Langsung aja ke ujung sana ya. X plus A dikali X kurangi A dalam nilai mutlak. Nah, ini tadi kurang dari 1 plus nilai mutlak A, begitu ya. 2 kali nilai mutlak A. Kemudian ini sendiri kurang dari delta. Nah, ini yang harus supaya dia kurang dari supaya ini kurang dari epsilon, maka ya ini kurang dari delta. Kurang dari, kita harus buat ini kurang dari epsilon, atau boleh dibuat sama dengan. Karena di sini sudah ada kurang dari. Gitu ya. Boleh sama dengan, boleh kurang dari. Nah, dari sini kita peroleh tuh. Deltanya adalah
yang terkecil di antara satu, dari mana satu? Pembatasan ini tadi ya. Jadi delta yang epsilon dibagi ini diperoleh karena kita membatasi deltanya kurang dari satu. Jadi yang terkecil di antara 1 dan epsilon per 1 plus 2 nilai mutlak. Begitu. Tentu kalau soalnya uraian, buktinya harus ditulis secara dengan benar gitu ya. Nah, sehingga jawabannya adalah ini. Jadi titik-titik yang pertama itu isinya boleh ditulis begini. Epsilon per 1 plus 2 kali nilai per 1 plus 2 kali nilai mutlak A. Nah, sementara titik-titik yang kedua itu bisa diisi boleh dengan ini, gitu ya. Boleh juga yang ini. Atau boleh juga yang ini. Salah satu dari itu boleh. Gitu ya. Nah, itu soal yang pertama. Nih banyak yang mengisi titik-titik pertama ada dan benar, tapi yang keduanya malah tidak diisi. Saya lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini alasan sederhana barisan yang rumusnya 2 pangkat n bukan barisan Cauchy, bukan merupakan barisan Cauchy. Yang saya harapkan sini sebetulnya jawabannya, karena barisan tersebut tidak terbatas. Kan ada teorema jika dia barisan Cauchy, jika suatu barisan Cauchy, jika barisan X adalah Cauchy, maka X terbatas. Jadi kalau tidak terbatas ya pasti bukan Cauchy. Tapi kalau ada yang jawab tidak konvergen, benar juga sih. Tetapi kalau inti dari pembicaraan barisan itu kan konvergen dan tidak konvergen ya. Kalau sudah konvergen ya, kalau kita sudah tahu dia konvergen ya kita tidak perlu lagi ngomongin Cauchy-nya. Tapi saya akan benarkan. Lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya seperti ini. Limit n per akar n plus 1 sama dengan tak hingga. Ini barisan divergen sejati ya. Buktinya ambil alfa positif, ambil bilangan alfa, bilangan real ya, positif, pilih bilangan asli. Ini cara menulis buktinya seperti ini. Tapi yang diminta K alfanya itu apa? Kemudian isi titik-titik yang ada di bawah. Titik-titiknya ada 3 ya. Itu tinggal dilengkapi. Nah, bagaimana cara menjawabnya atau cara mencarinya? Bisa kita lihat di sini. Nah, itu sudah saya copy. Jadi kuncinya memang kalau soal terkait dengan limit, baik barisan maupun limit fungsi, ya di ujung dulu, tujuannya dulu. Kita ingin bahwa barisan ini lebih dari bilangan real manapun, begitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau saya ambil bilangan alfa, pasti saya bisa cari n sehingga nilai ini melebihi alfa tadi. Nah, oke, kontretannya itu ya. N per akar n plus 1. Nah, usahakan bentuknya itu sesuatu kali n gitu ya. N pangkat suatu bilangan lah gitu ya. Suatu bilangan asli. Kalau sudah ujungnya seperti ini itu mudah karena n pangkat b itu pasti kalau p-nya positif ya, pasti dia tidak terbatas. Jadi gimana caranya? Ya lakukan penyederhanaan. Ini kan buang aja. Kan jadi begini ya. Pasti begini relasinya. Sehingga ini sama dengan akar n. Nah, jangan lupa ini n lebih dari K alfa. Berarti ini lebih dari akar K alfa. Nah, supaya ini lebih dari alfa, ya udah ini kita buat aja sama dengan alfa. Boleh sih lebih dari juga, tapi kan sudah ada lebih darinya dari sini. Ya, dari sini juga. Jadi alfa. Kalau begitu apa K alfanya? Dari sini kita peroleh K alfanya. K alfa itu maksudnya bilangan asli yang dipilih berdasarkan alfa yang diberikan begitu ya.
alfa kuadrat. Dari sini ya. Oke. Nah, ya udah, tinggal kita isi aja di sini tadi. Nah, kira-kira begini. Kan di situ K alfa sama dengan alfa kuadrat. Boleh nulisnya begini saja. Kalau pakai latex ya tentu lebih bagus. Kemudian ini kita isi aja tadi dengan akar N. Ini berarti isi dengan akar K alfa. Gitu ya, seperti tadi. Seperti inilah. Oke, soal berikutnya. Itu soal nomor 3. Soal berikutnya. Nah, ini juga soal yang simpel. 5 detik saya kira selesai. Alasan deret itu divergen adalah, yang saya harapkan tuh ini jawabannya. Limit n per n plus 1 tidak sama dengan 0. Kan limitnya 1 ya. Ada teorema yang bunyinya, jika suatu deret divergen, deret sigma an begitu ya, divergen, maka limit an sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, ya pasti divergen. Jadi, jika deret an konvergen, maka limit an sama dengan 0. Kalau limitnya tidak sama dengan 0, ya berarti deret itu divergen. Kontrapositifnya ya. Atau boleh juga jawabannya ini, barisan jumlah parsialnya tidak terbatas. Tapi yang paling saya harapkan ini sebetulnya, yang pertama itu ya. Boleh limit an-nya yang tidak sama dengan 0 itu. Oke, itu soal yang nomor 4. Soal nomor 5. Nah, soal ini juga termasuk soal mudah dan ada di buku, gitu ya. Oke, kayaknya tidak saya tulis nih. Saya tuliskan di sini aja. Tadi soalnya adalah mencari jumlah ini ya. Sigma n-nya dari 0 sampai hingga. Dari 1 per n plus 1 dikali n plus 2 ya. Jawabannya 1. Jawabannya 1. Dan semua mahasiswa kayaknya jawabnya benar. Nah, ini bisa juga kita tulis n-nya kita mulai dari 1. Ini ya. Dan ini ada di buku, dibahas maksudnya. Sudah dibahas di buku. Tapi kalau mau dikotret ya, mau yang ini boleh, yang ini juga boleh. Ya, sebetulnya kita cari aja jumlah barisan parsialnya ya. Kita ini perlu dibahas nggak sih? Oke, dibahas aja deh. Kita tulis dulu begini. 1 per K plus 1 kali K plus 2. Ini kan bisa kita tulis begini ya. Kita apa namanya ya? Dekomposisi tapi dalam jumlahan. B per K plus 1. Nah, tinggal dijumlahkan seperti menjumlahkan. Ya, menjumlahkan pecahan seperti biasa. Ini kan akan diperoleh A dikali ini K plus 2. K plus 2 tambah B K plus 2 sama dengan berarti ini A plus B kali K begitu ya, ditambah 2A plus 2B. Gitu. Ini 2A, 2B. Ini kan ada konstanta gitu ya. Berarti A plus B-nya 1. A plus B-nya sama dengan 1. Enggak, 0. 0 ya. Dan 2A plus 2B-nya sama dengan 1. Ini dari sini. Nah, dari situ akan diperoleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 1. Sehingga barisan jumlah parsialnya begitu ya. Sigma K dari 0 sampai N ini sama dengan, ya ini kan diganti dengan 1, ini negatif 1 ya. 1, negatif 1. Berarti 1 per K plus 1 dikurangi 1 per
K plus 2. Nah, kalau kita uraikan, kita peroleh, masukin aja K-nya 0. Akan diperoleh 1 kurangi setengah. Kalau K-nya 1, 1/2 kurangi 1/3, dan seterusnya. Kalau K-nya N, maka kita peroleh 1/n plus 1 kurangi 1/n plus 2, begitu ya. Nah, ini kan tinggal dicoret aja. Maka diperoleh 1 kurangi 1/n plus 2. Jadi, limit Sn, sama dengan, tentu N-nya menuju tangga ya. Limit 1 kurangi 1/n plus 2. Sama dengan 1. Nah, itu. Mudah ya. Nah, kalau ini sih jawabannya tinggal tulis saja 1, begitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini, misalkan fungsi f dari R ke R dengan aturan fx sama dengan x kalau x-nya kurang dari 1, dan fx sama dengan 2x kalau x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Untuk membuktikan bahwa limit fx untuk x mendekati 1 tidak sama dengan 1, pilih barisan apa? Yang konvergen ke apa? Tetapi barisan fxn-nya, ya, hasil pemilihan yang tadi masukkan ke fx ya, apa, dan konvergen ke mana, gitu ya. Ada di bawahnya tuh petunjuk menulis pecahannya. Nah, kembali lagi dibahas aja. Nah, dari soal sudah terlihat jelas lah. Kalau yang ini konvergen ke, lihat aja ini 1, gitu ya. Enggak, ini 1. Kemudian tetapi barisan fxn-nya yang pasti bukan, yang ini isinya bukan 1 nih, yang kedua, yang keempat. Nah, untuk itu cara menjawabnya tentu saja berarti kita harus mencari barisan yang konvergen ke 1. Patokannya begini, barisan yang konvergen ke 0, rumusnya inilah yang standar, itu ke 0. Kalau mau ini konvergen ke 0, ya ini rumus barisannya ya konvergen ke 0. Kalau mau konvergen ke 1, ya tambahin aja 1. Atau 1 kurangi 1/n. Tinggal yang mana yang mau dipilih. Nah, kalau 1 ya, konvergen ke 1. Kalau mau konvergen ke 2, ganti aja ininya dengan 2. Saya kira bisa seperti itu variasinya. Itu ya. Nah, sekarang mau pilih yang atas atau yang bawah. Nah, tetapi harus dipastikan barisan si ini kurung ya. Barisan fxn-nya tidak konvergen ke 1. Nih, misalnya saya ambil yang ini, misal. Ini kan jadinya n kurangi 1 ya, per n, gitu ya. Itu juga boleh, atau kita geser dikit deh, n per n plus 1, itu juga boleh. Gitu ya. Nah, misalnya kita ambil yang ini. Berarti suku pertamanya 0 ya. N-nya 1, suku pertamanya 0. Suku keduanya adalah 2 kurangi 1 bagi 2, jadi setengah. Ya, barisan ini aja dimundurkan. Oke, berarti kalau gitu ini isinya, barisan si X-nya itu adalah, misalnya kita pilih ini. Gitu ya. Jelas dia konvergen ke 1. Tetapi fxn-nya, barisan fxn-nya, kan, nah ini kan suku-sukunya kurang dari 1 nih. Kalau suku-sukunya kurang dari 1, maka barisan fxn-nya ikuti aturan ini. Ya. Jadi kalau begitu fxn-nya apa? 2n kurangi 1. Bukan. Fxn-nya ya sama dengan dia itu sendiri. Kan fx-nya sama dengan x kalau x-nya kurang dari 1. Jadi ini sama dengan n kurangi 1 bagi. Dan dia konvergen ke 1.
Nah, ini tidak sesuai tujuan. Yang dimintanya kan ini ya. Nah, oleh karena itu, berarti jangan yang ini. Jangan juga yang ini. Karena ini suku-sukunya kurang dari 1. Maka yang kita pilih yang ini nih. Ya. Atau kalau mau ditulisnya jadi begini. N plus 1 dibagi N, begitu ya. Itu juga suku-sukunya tidak ada yang sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kalau kita substitusi ke fxn-nya, sekarang saya ganti ke situ. Ya, 2n plus 2 dibagi n. Dan dia konvergen ke 2. Kan tidak konvergen ke 1 yang diharapkan. Ya sudah, berarti jawabannya kalau begitu, ini n plus 1 per n. Tadi ini 2n plus 2 dibagi n. Yang ini 2. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, udah saya tulis lah, biar cepat. Gitu ya. Oke, lanjut soal terakhir. Nah, ini dia. Jawabannya udah saya tulis juga tuh. Tapi caranya begini. Barisan X sama dengan XN dengan X1 lebih dari 0 dan XN plus 1 sama dengan 1 per 2 plus XN untuk N lebih dari atau sama dengan 2 konvergen ke kemana? Di soalnya itu ada kata-kata konvergen. Berarti dia ya sudah konvergen. Tinggal cari limitnya kan. Nah, karena sudah diketahui dia itu konvergen, ya cari aja limitnya. Atau kita misalkan, jadi karena dia sudah dikatakan di soal itu konvergen, ya berarti dia punya nilai limit. Kita misalkan aja X. Maka limit xn plus 1 sama aja dengan limit 1 per 2 plus xn. Itu sama aja dengan limit 1 dibagi limit ini. Tapi langsung aja saya gunakan teorema limit. 1 per 2 plus X. 1 ya, konstan. Ini. Nah, ini sendiri ekor barisan. Kalau barisannya konvergen ke X, maka ekornya juga sama konvergen ke X. Kita perolehlah ini. Kesamaan itu. Persamaan. Kita cari X-nya. Ya, jelas ini suku-sukunya positif ya. Karena X1-nya kan lebih dari 0. Jadi tidak mungkin X-nya itu 0. Tidak mungkin X-nya negatif. Kalau 0 mungkin kan, kalau barisannya positif, masih mungkin dia konvergen ke 0. Contohnya seperti N. Tapi untuk kasus ini, tidak mungkin barisannya itu konvergen ke bilangan negatif. Karena suku-sukunya positif. Kalau ke 0 masih mungkin. Nah, udah tinggal dikalikan aja nih. X kuadrat tambah 2X. Ya, X kali X, 2 kali X, sama dengan 1. Ini kan cuma persamaan kuadrat ya. Pakai rumus ABC, maka kita akan peroleh ini. Itu ya. Tadi karena barisannya positif, tidak mungkin limitnya negatif, maka X yang kita pilih, ya ini, akar 2 kurangi 1. Negatif 1 plus akar 2. Itu jawabannya. Nah, kalau soalnya uraian bagaimana? Nah, kalau ini saja, itu bagian yang mudahnya, jadi skornya ya sangat kecil. Nah, kalau soalnya uraian, kita mesti uraikan, membuktikan bahwa dia konvergen. Caranya bagaimana? Ya, paling gampang tunjukkan aja dia Cauchy atau kontraktif. Ke arah kontraktif saja ya. Ingat definisi kontraktif. X ini, xn plus 2 dikurangi xn plus 1, gitu ya. Kan kurang dari atau sama dengan, kita pakai sama dengan kayaknya ya. Oke lah, pakai sama dengan. Xn plus 1 kurangi xn. Tapi C-nya harus lebih dari 0, kurang dari 1. Kurang dari 1, gitu ya. Nah, apakah barisan itu memenuhi ini? Nah, kita coba. Jadi, ini teoremanya ya. Jadi, xn plus 1 dikurangi xn plus 2 dikurangi xn plus 1 sama dengan, ingat xn plus 2-nya adalah 1 per 2 plus xn plus 1.
dikurangi 1/2 plus XN. Itu ya. Ingat rumusnya tadi. Ini. Oke. Kita jumlahkan. XN plus 1 gitu ya. Di sini 2 plus XN. Ini 2 plus XN kurangi 2 plus XN plus 1. Itu ya. Nah, ini 2 habis nih. XN kurangi 1 dengan dikurangi XN plus 1 kan kalau nilai mutlak nggak masalah ya. Ditukar juga. Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh C-nya? Tinggal kita main di penyebut. XN plus 1-nya atau XN yang kita buang. Nah, kalau XN dan XN plus 1 dan XN yang kita buang, atau ini yang kita buang. Kalau yang kita buang 2, tidak dijamin XN-nya itu, kalau misalnya kalau 2-nya yang kita buang, gitu ya. Kalau suku pertamanya itu anggaplah setengah, misal setengah, kan boleh asal lebih dari 0. Maka nanti suku keduanya 1/2 tambah setengah, jadi 2/5. Kalau jadi penyebut nanti jadi 5/2, gitu ya. Jadi kalau 1/x2 jadinya 5/2 kan. Padahal ini yang mau kita jadikan C-nya itu untuk mencari C-nya. Jadi nanti suku-sukunya itu 1/xn-nya nanti akan bilangan yang lebih dari 1. Nah, bukan itu yang diharapkan. Oleh karena itu, si xn-nya aja yang kita buang. Gitu ya. Sehingga ini menjadi nilai mutlak xn dikurangi xn plus 1. Sekali lagi ini tidak masalah. Ya mau xn plus 1 ditulis duluan boleh. Karena nilai mutlak kan. Jadi kalau ini dibuang, ya ini 4 kan. Tapi tentu saja di sini tidak sama dengan. Tapi kurang dari. Jadi kita peroleh kurang dari 4, kurang dari 1/4. Nilai mutlak dari 4 kan 1/4 ya. Nilai mutlak dari 1/4 kan ya 1/4 sendiri. XN kurangi XN plus 1. Jadi sini kurang dari 1/4 C-nya. Positif tapi kurang dari 1. Dan di sini nilai mutlak XN dikurangi XN plus 1. Nah, itu menunjukkan bahwa barisan itu kontraktif. Karena dia kontraktif, maka Cauchy. Karena Cauchy, maka dia konvergen. Karena konvergen, maka dia punya limit. Sehingga kita boleh melakukan hal itu. Misalkan bahwa limit X-nya sama dengan X. Nah, itu untuk soal yang ke-7. Jadi jawabannya boleh ditulis begini, akar 2 kurangi 1. Gitu ya. Atau pakai latek begini. Gitu ya. Untuk pembahasan kali ini, untuk sesi yang kedua akan dibahas, untuk UAS sesi kedua akan dibahas di video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.